Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel saya Edusantri Jember bersama saya Andika. Untuk Anda yang ingin belajar TOEFL tetapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang, maka dengan mengunjungi channel ini maka Anda sudah benar. Di video ke-15 kali ini kita akan mempelajari tentang mengenali kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Nah, seperti apakah kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya itu? Untuk selalu mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa sebelumnya untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Oke guys, untuk video ke-15 ini kita akan belajar mengenal kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya serta kata-kata tanya. Kata-kata tanya maksudnya seperti apa, siapa, di mana, dan lain sebagainya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, macam-macam bentuk kalimat yang ada, yaitu yang pertama kalimat positif atau positive sentence. Pengertiannya adalah kalimat positif adalah kalimat berita yang berisi pengetahuan mengenai informasi yang benar terjadi atau ada. Contohnya, Ferrari adalah sebuah mobil yang cepat, atau dalam bahasa Inggris, Ferrari is a fast car. Kemudian, contoh yang lain, dia datang ke sekolah tepat waktu. Dia comes to school on time. Itu contohnya kalimat positif. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat negatif atau negative sentence. Apakah negative sentence? Kalimat negatif adalah kalimat yang berisi penyangkalan terhadap sebuah berita yang ditandai dengan adanya kata tidak atau bukan. Contoh kalimatnya, Ferrari bukan sebuah mobil yang lambat, atau dalam bahasa Inggris, Ferrari is not a slow car. Kemudian, Roni tidak datang ke sekolah tepat waktu. Bahasa Inggrisnya, Roni doesn't come to school on time. Jadi ada kata tidak ya pada tidak atau bukan ya pada kalimat negatif ini. Oke, berikutnya adalah kalimat tanya ya. Nah, kalimat tanya merupakan kalimat yang dibuat untuk mendapatkan jawaban mengenai sebuah berita. Jawaban tersebut bisa ya dan tidak, atau bisa juga berupa informasi. Nah, jika jawaban tersebut adalah ya dan tidak, jika ada sebuah pertanyaan yang jawabannya ya tidak, maka kita sebut pertanyaan itu dengan nama yes or no question ya. Artinya pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak ya. Nah, jadi kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contohnya, apakah Ferrari sebuah mobil yang cepat? Is Ferrari a fast car? Jawabannya ya atau tidak gitu ya. Apakah dia datang ke sekolah tepat waktu? Does dia come to school on time? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Oke, itu adalah contoh dari yes or no question. Berikutnya adalah apa yang kita sebut information question, yaitu pertanyaan. Nah, ini adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Kalimat ini diawali dengan tanya, kata tanya atau question word seperti what, who, when, where, why, how, which, whose, dan whom ya. Kita lihat di slide berikutnya penjelasannya. Nah, beda sama yang tadi tapi ya guys ya. Kalau yang tadi jawabannya ya atau tidak, kalau yang ini jawabannya berupa informasi. Contoh question word yang pertama adalah who, berarti siapa. Fungsinya menanyakan orang. Contohnya, who is she? She is your teacher. Siapakah dia? Dia adalah gurumu. Ya, dilihat di sini jawabannya berupa informasi ya. Memberikan informasi tentang siapa dia. Dia adalah gurumu gitu ya. Kemudian who drives the car? Siapa yang menyetir mobil? My uncle does. Paman saya. Kemudian question word yang kedua adalah where, artinya di mana. Fungsinya adalah menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, where is the key? Di manakah kunci itu?
In the drawer, di dalam laci. Where do they meet? Di manakah mereka bertemu? At the cafeteria, di kantin. Kemudian question word yang ketiga adalah when. Artinya kapan. Fungsinya adalah menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, when is my turn? Kapankah giliranku? After Tony, setelah Tony. When did she come? Kapankah dia datang? Last night, tadi malam. Kemudian yang berikutnya, question word yang berikutnya adalah what. Artinya apa? Itu dia menanyakan tentang benda atau hewan ya. What is an ant? Apakah semut itu? An insect, seekor serangga. Atau ini kalau menanyakan hewan contohnya. Yang berikutnya, what do you want? Apa yang kamu inginkan? A toy car, sebuah mobil mainan. Yang berikutnya, question word berikutnya adalah how. Artinya bagaimana. Fungsinya menanyakan keadaan, kondisi, dan cara ya. Misalnya contoh kalimatnya, how are you? Bagaimana kabarmu? I'm fine. Saya baik-baik saja. How did he fix it? Bagaimana cara dia memperbaikinya? By replacing the fuse, dengan mengganti sekring. Oke. Kemudian question word berikutnya adalah which, berarti yang mana. Fungsinya adalah menanyakan pilihan. Contohnya, which one is mine? Yang manakah yang milik saya? The one on the left, yang di sebelah kiri. Which box contains milk? Kotak manakah yang berisi susu? The blue box, kotak yang warna biru. Kemudian question word yang berikutnya adalah whose, atau berarti milik siapa, yaitu menanyakan kepemilikan. Whose bags are these? Tas-tas milik siapakah ini? The workers, atau milik para pekerja. Atau ini bisa juga diisi dengan possessive adjektif yang without noun ya. Karena the workers ini adalah lebih dari satu, maka misalnya bisa dijawab dengan it is theirs ya. Ini milik mereka gitu ya. Kemudian whose shirt has two pockets? Baju siapa yang berkantung dua? My shirt, baju saya. Atau bisa juga mine, milik saya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah whom, yaitu dengan siapa. Artinya menanyakan dengan siapa gitu ya. Contohnya, whom do you go to the mall? Dengan siapa kamu pergi ke mall? With my mother, dengan ibu saya. Whom does he talk to? Dengan siapa dia berbicara? His uncle, pamannya. Oke, nah itu semua adalah tadi penjelasan mengenai mengenalkan kalimat positif, negatif, serta kalimat tanya. Jangan lupa untuk selalu mendapatkan manfaat dari video di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya yang Anda sediakan. Semoga ilmu yang saya bagi ini bermanfaat untuk Anda dan bisa membantu Anda belajar bahasa Inggris khususnya dalam mengerjakan soal TOEFL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.